bakal datang ke satu tempat yang emang udah tempatnya banget para hantu gitu. Dengan segala urban legend yang ada, orang kan bilang ada patung Pasteur lah, gua Jepang, gua Belanda, Jalan Siluwangi dengan mitos segala macam apa dan lain-lain. Ngapain lu datang ke tempat-tempat serem? Pengen lihat hantu, cari hantu. Terus gua bilang kayak, ya udah, kalau lo mau cari hantu, ya ke kuburan. Tempat pemakaman umum seperti yang kita tahu adalah tempat orang-orang meninggal, dimakamkan atau dikubur. Banyak orang yang mengaitkan fenomena-fenomena mistis dengan kuburan. Entah itu penampakan, suara-suara aneh, bahkan sentuhan tak kasat mata. Fenomena ini pun kerap terjadi di salah satu tempat pemakaman umum di kota Bandung, TPU Sirna Raga. Dimasta sudah berada di satu tempat pemakaman umum di kota Bandung yang pastinya sudah berdiri sangat lama, sejak tahun 1920 dengan segala macam cerita yang hadir di sini. Nah, malam hari ini spesial Nightmare Site Dokumisteri akan membahas tentang tempat pemakaman umum Sirna Raga. Dimasta, untuk Nightmare Site Dokumisteri, jangan nonton Nightmare Site Dokumisteri ini sendirian. Satu hal yang mungkin pernah terpikir oleh kamu, di mana manusia pastinya takut dengan yang namanya kematian dan bertanya-tanya kehidupan setelah kematian seperti apa dan lain sebagainya, yang membuat orang jadi takut mungkin ke kuburan karena memang berisi orang-orang yang sudah tiada. Mungkin salah satunya di tempat pemakaman umum ini ada keluarga, ada teman, kerabat dan saudara lainnya. Di Nightmare Site Dokumisteri malam hari ini kita ingin coba lebih dalam lagi dan berbicara dengan seseorang yang memang sangat tahu tentang tempat pemakaman umum. Satu orang yang memang mungkin kadang kita menganggap sepele pekerjaan ini, tapi sebenarnya pekerjaan ini membutuhkan keberanian. Kita akan coba berbicara dengan penjaga makam yang ada di tempat pemakaman umum ini, atau mungkin kita juga akan berbicara dengan penggali kubur dan hal-hal apa saja sih yang mungkin pernah mereka alami dengan pekerjaan mereka ini di Nightmare Site Dokumisteri. Sirna Raga adalah salah satu tempat pemakaman umum yang sudah ada sejak tahun 1920. Ada beberapa tokoh nasional yang dimakamkan di TPU Sirna Raga. Jadi insan muda, ini sekarang udah bareng sama Kang Ujo dan Kang Yudi. Kang Ujo ini sebagai penjaga penggali. Kang Ujo sebagai penggali kubur, penggali makam ya, dan Kang Yudi sebagai penunggu makam. Sudah berapa lama Kang Di sini sejak lahir. Sejak lahir di sini Kang. Dari tempatnya sendiri Kang, berapa sih luasnya? Sekarang kan udah dibikin itu situ ada 18 hektar dulu itu. Dulu 18 hektar. Jadi kalau dari tempat sendiri ini udah dari tahun berapa Kang? Pokoknya makam yang paling tua yang masih ada 1901 itu masih ada. 1901. Itu yang makam di depan itu 1925. Satu makam namanya Ki Ageng di situ. Ya, Ki Ageng. Setio Pendatarato. Ya. Sama Putri Lintang Dewi Trengganis. Oke. Oh itu mungkin yang disebut makam keramat ya? Iya. Iya. Ayo.
Selain itu, ada pula makam dengan desain unik yang sudah ada sejak tahun 1602, jauh sebelum TPU Sinaraga didirikan. Ini adalah makam Putri Dewi Lintang Trengganis dan Ki Ageng Setio Pendito Ratu. Warga sekitar menjulukinya sebagai makam Mbah Panjang. Dan saya mencoba datang ke TPU Sinaraga ini untuk menguak lebih dalam tentang TPU ini. Gua agak ditinggalin nih sama Kang Yudi sama Kang Tujo. Mana ya? Jadi sih makam keramatnya ini ada di tengah-tengah kuburan-kuburan lain. Jadi kita harus lewat kuburan-kuburan yang ada di sini. Oh, di mana? Oh, di sana. Wah, saya hampir nyasar nih Kang Yudi. Oh, ini. Assalamualaikum. Wah, ini ada yang ziarah juga kan? Iya, di sini ya? ada. Sering ya, Ki Ageng Setio Pendeta Ratu Pendito Ratu Putri Dewi Lintang Trengganis. Trengganu. Ini tahun 1602 Kang ya, Iya, wafatnya. wafatnya. Ini mungkin dulu mah nggak di gini ya Kang? Ya dulu Udah dulu nggak mah ada sama ini. Saya ingat saya waktu kecil Mhm. sama kayu dari jati, bentuknya kayak tangan gitu ya, kayak ini nih. Oh, kayak Dulu, tangan dulu gini. pagarnya gitu. Ininya juga belum ini, belum Masih- rumput, tapi nggak pernah kotor dulu mah, nggak pernah ini banyak rumput gitu dulunya. Dan dulu juga nggak bisa dipasangin rumput, ditanamin rumput tuh nggak bisa. Oh, dulu nggak bisa ditanam. Nggak bisa, Kalau seingat saya mah dulu. nggak bisa. Berarti ini bisa dibilang makam paling tua di sini Kang? Iya. Ya, Kalau namanya sendiri Kang, itu Sinaraga nih. ya kalau kita artiin dalam sirna raga, sirna kan itu berarti hilang. Mm-mm. Raga berarti badan kita. Tempat hilangnya badan kita terakhir ya, di sinilah. Tempat terakhir kita di sini ya. Tempat hilangnya raga kita di sini. Dari sini tahun 91. 91 itu udah sekitar berapa ya? 27 lah. 27 tahun nih Kang. 28 ya. Identiknya kan orang kalau ke kuburan sampai ada dijadiin tempat uji mental lah kasarnya ya. Itu kan menjadi salah satu tempat yang ya bisa dibilang orang jadi takut gitu ya kalau malam-malam lah ya. Nah Kang sendiri pernah ngalami kejadian apa Kang? Pernah. Pernah. Nah gimana Kang, cerita dong. Ya kalau kita lagi keluar malam aja, ya paling lihat yang gitulah. Dan ada cerita juga dari sebuah makam. Ada pengurus makam teman saya, tapi udah almarhum. Dia ambil sebuah pecinya, terus dia dibawa ke rumah. Peci yang meninggal. peci yang meninggal. Itu Dia- di dalam kuburan? Enggak, di atasnya. Oh, di atasnya. Oke, emang disimpan gitu. Iya. Oke. Dia ambil selama 3 hari. Dia didatangi terus, minta pecinya dibalikin. Oh. Yang kedua, ada tukang bubur. Tukang bubur. Sampai ninggalin gerobaknya di tengah makam. Kenapa tuh Kang? Katanya lihat ya kuntilah gitu lah. Tinggal dekat sini Kang berarti. Ya rumah di sini. Rumah di sini. Keluar buka pintu aja depan udah makam. Ada yang ngetok lah, ada yang nangis lah, Oke. bahkan ada yang berwujud lah. Takut gak sih Kang? Ya pasti ada rasa takut, cuman nggak setakut wah gimana gitu. Iya, iya. Ya kalau cari cerita-cerita kan ada yang mungkin ngilmu terus harus ngambil apa, pernah kejadian kayak gitu gak sih di sini Kang? Ada kan di makam ini juga pernah ada yang tidur. Di makam ini pernah ada yang tidur? Ya waktu itu mungkin lagi gencar-gencarnya togel. Ya sampai ada yang kuat, ada yang enggak gitu. Cari nomor di sini. Iya. Meter ada ya 2 meter lebih kali 2 ya. meter lebih. Sebelahnya ini Kang Menurut pengakuan keluarganya, Hmm. dia masih turunan menjadi salah satu makam keramat Ki Ageng Setio Pendito Ratu dan Putri Dewi Lintang Trengganu. Trengganis. Trengganis ya? Ya, Makam tertua di sini atau mungkin di Bandung sendiri bahkan ya. Setelah itu juga
ada makam-makam orang terkenal lainnya Kang ya. Nah, mungkin kita sambil jalan lagi Kang. Karena kita pengen ngobrol bareng sama Kang Ujo nih Kang, sebagai penggali kubur lah. Sering ya ada di TV azab-azab gitu, ya kan? Kalau dikubur ada apa? Ini pernah ngalamin nguburin yang aneh nggak Kang? Pernah. Siang lagi panas, itu datang, dibawa langsung aja awan tuh gelap. Gelap. Pas makamnya mau di ini, ku gelapnya doi sama apa? Petir. Pas belum kerangkanya belum dibuka, tapi mayatnya udah di dalam. Kita udah ukur nih si jenazah panjangnya berapa. Kita udah gali, udah benar. Pas jenazahnya datang, pas mau dimasukin susah. Nggak masuk. Oke, kita mungkin ke tempat selanjutnya Kang ya. Boleh. Yang ada cerita atau mungkin yang kata orang paling angker gitu Kang. Ada nggak sih? Ya ada ya, doi. Itu mungkin kan Yuk. kita ke tempat yang pernah ada nampakannya yang bubur kacang gitu. Jangan lewat sini aja. Oke, biar nggak terlalu jauh ke jalan. Ayo. Nah ini Kang, sebelah sini Ini sering yang lihat lah. di sini. Iya. Jejak ini. Pengalaman apa Kang di sini Kang? Ya kalau sendirian sih pakai motor, ya ada yang duduk-duduk lah di Cewek. atas. Kadang di pinggir kita ada yang ngikutin terus. Kalau kita pakai motornya pelan, dia pelan. Kalau kita pakai motornya cepat, dia ikut cepat gitu. Mungkin ini yang ngeganggu tukang bubur kacang tadi. Iya. Oh, oke. Jadi spot yang tadi sempat kita cerita, tukang bubur kacang yang pernah diganggu kuntilanak ya sampai ditinggalin gerobaknya adalah di sekitar sini nih, di dak ini. Emang ini agak sedikit beda dari kuburan yang lain ya. Dikasih kayak apa ya? Gapura atau pilar gitulah di sini. Emang sih sosok-sosok yang mungkin ada di kuburan itu bukan berarti arwah dari si penunggu kuburan. Oh, bukan. Iya kan? Bukan. Lebih ke mungkin ada ya sosok jin Iya. mungkin ya, yang menyerupai perempuan dan akhirnya mereka diam di tempat-tempat yang seperti ini agak lembab, ya, basah. Ada Karena pohon. kejadian bukan sekali sampai 2 kali kalau di sini, sering juga. Mungkin ada teman-teman juga pernah ngalamin di sini juga. Pernah ada. Sama sosok perempuan. Dia lagi jalan bertiga tapi pulang kerja jam 7:30 lah. 7:30 malam. Ya, Oh, pulang oke. kerja kan ini kita jalur utama ke sini kalau pulang. Hmm. Lagi jalan bertiga. Kirain itu pengendara motor biasa. Dikirain anak-anak, dikirain teman saya itu pengendara motor biasa. Pas motor itu lewat, yang ngendarain motornya itu nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Oh, Dan itu nyata. jadi Bukan. motornya nyala, lampunya Jalan. Kita yang teman saya bertiga itu jalan biasa normal. Oke, biasa. Ke pinggir, dia lewat. Nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya, jarak beberapa meter motor itu hilang. Kata gue mana? Oh, merinding kan saya. Dengerin. Jadi di daerah sini ya? Di sini, Sekitar ya. sini ya? Oh, berarti bisa dibilang ini yang paling angker sih di sini sih. Juga nih kan. Jangan lama-lama di sini kan. Takut ada pengendara motornya turun terus jalan-jalan kan PR juga ya. Oke, ini ada satu spot yang menarik kan. Ada pohon pisang ternyata ya di sekitar kita di sini juga.
Ada nggak nih Kang nih kalau misalnya di spot ini nih Kang, pohon pisang, Ada sih. ngalamin apa nih? Dulu tapi waktu bujangan Asik. pulang dari rumah pacar. Oh, pulang Ya. dari ngapel ya? Ya jam setengah 1, kalau nggak salah setengah 1 setengah 2-an lah. Mhm. Saya jalan sini pakai motor, kita pelan jalannya, tapi waktu lihat kiri kanan saya ngalamin ya ada yang duduk sambil nyisir lah. Itu Duduk pengalaman sambil saya nyisir? yang paling jelas itu saya. Perempuan duduk sambil nyisir gitu. Ya kalau zaman sekarang ya kunti lah namanya Oke. di tempat ini, Dia duduk di salah satu makam gitu. di atas Di atas meja miring ya batu nisan. batu nisan tuh. Kang Ujo ayo. Mau cuma Di Paling- sekitar sini Kang. Pernah dengar pernah berapa? sih. Pas pulang kerja tapi udah belum begitu malam. Masih di bawah jam 9, tapi pas lagi hujan waktu itu. Pas lagi hujan, ya mau lari gimana ya, bukannya berani gitu, tapi lari juga percuma nanti celaka. Ya udah aja jalan kaki ya, tapi sama orang ya ini laki-laki gitu, pakai kayak baju dulu lah, kayak pakai jaket yang diginiin gitu. Jubah. Ya, Tapi gitu jubah. kelihatan pas mukanya pas berhadapan gini. Tapi ya gimana, mau lari kemana ya udah aja pasrah. Tapi Jubah. dia kayak senyum gitu. Senyum. Kayak senyum. Laki-laki berarti. Laki-laki kayak senyum. Oh, udah aja mau duluan lu lewat gitu. Oh. Jadi nggak dilihat lagi. Udah pernah sekali itu kejadian. Sekali. Dari berbagai pengalaman Kang Ujo sama Kang Yudi malam hari ini ngebuka mata kita bahwa pekerjaan mereka ini tidak gampang Kang. Iya. Tidak gampang. Kalau dari kesannya nih Kang, udah 20 tahun lebih, kok mungkin akan lebih lama lagi Iya. mungkin ya. Kesannya apa nih Kang? Mungkin biar nanti insan muda yang nonton juga ngerasa bahwa ya ini satu pekerjaan yang mungkin ya harus punya nyali untuk Iya. melakukan ini. Iya. Memang benar ya, kalau misalnya kita kurang mental gitu ya, itu kan istilahnya kendalanya itu lahir ada, batin ada. Ya udahlah, lahir mah mungkin juga tahu mungkin capek ya, Ya, ya. capek gali resikonya, mungkin udah makam udah dalam Longsor. gampang atau gimana longsor. Iya. Batinnya mungkin ya gitu. Kadang-kadang kan aduh gimana nih, Dipandang sebelah kerjaan mata saya teh semua gini gitu ya, Mhm. kerjaan saya kayak gini, risikonya berat gitu. Betul. Ya kan kita pulang ke rumah terus habis ngelakuin misalnya mindahin mayat orang gitu ya, Mhm. kan beban di hati mah pasti ada, pasti Iya. ada. Ya kasihan, ya takut gitu ya. Mhm. Tapi gimana, ini udah resiko pekerjaan gitu. Mungkin bukan hanya pilihan saya kan, saya nggak mau ya kalau misalnya ada yang lebih baik gitu ya. Tapi kan gimana, kerjaan ini harus ada yang megang gitu, harus ada orangnya gitu. Betul. Harus ada yang siap, mau nggak mau ya saya harus siap gitu. Oh gitu, misalnya kita kurang mental, kadang-kadang ada gitu, nggak bisa yang ikut ke rumah yang gimana, itu kadang-kadang ada. Kalau yang dimakaminnya itu kurang sempurna lah, Sempurna. Tapi ada juga. Tapi, tapi kan kalau sama Pak Ustadznya gitu ya, kadang-kadang suka bagus gitu ya, enggak ini. Kalau Kang jadi sendiri Kang, Saya mah nitip saran aja dan pesan aja, oke gimana? tengoklah Gitu. bahwa saudara kita ke buyut kita, ke eyang kita yang udah meninggal, tengok. Jangan di waktu kita lagi susah kita ingat. Ya, jadi datanglah, tengokinlah. Ya sepuh kita, kalau orang tua ya, kalau ya udah yang nggak ada ya tengokinlah. Bukan lagi susah kita datang ke makam, kebanyakan sih gitu. Banyak kan gitu Ya, saya berani jamin kebanyakan gitu. Sekarang posisi kita lagi susah aja ingat ke makam. Padahal kerjaan kita ya ridho aja lah, ikhlas aja. Kalau dipandang sama orang lain gimana juga kita terima aja.
padahal kan ini kerjaan mulia bagi saya gitu. Kerjaannya sangat mulia lah untuk Ya, betul. Malah saya pernah nanya-nanya nih, saking bukannya nggak bisa nerima ya, tapi saya pernah nanyain sama orang bisa gitu, orang ngerti lah. Ya. Ya kerjaan kamu bagus katanya, bagus, teruskan gitu kata orang itu. Tapi ya syaratnya kamu kok harus ridho gitu. Ya, saya kan mental saya harus berani atau harus nggak takut gitu mindahin makam. Ya. Terus ini ayah lagi gali nih ceritanya, kan ada mayat misalnya di dalam, mau dikubur masih dangkal ya, belum bisa ya. Kan otomatis harus didalamin lagi, dikemanain itu ya, terpaksa digali lagi kan. Makam yang udah kalau bahasa agama udah ditelekinkan gitu ya, udah ditetapkan gitu. Ya. Tiba-tiba sama saya harus diambil, terus harus ini kan ya pastilah nggak enak gitu. Nggak enak buat dia, mungkin keluarganya juga mungkin sama, tapi ya gimana, memang kenyataannya harus begini. Dari tahun 2005 aja pemakaman di sini tuh udah penuh dari 2005 sekarang, ya. 2025 tuh ya lupa lagi lah jumlahnya, cuma waktu itu saya lagi di kantor dulu kerjanya, pernah ngedata itu udah penuh Di sini. setahun teh 1.500, paling ininya 1.000 ngemakamin ke Sinaraga teh dalam 1 tahun teh. 1 tahun 1.000 makam. Kadang-kadang lebih sampai 1.500 dari 2005, sekarang udah 2018. Waduh. Sok bayangin sama 13 tahun ya. iya, kadang-kadang satu makam itu kalau misalnya di layanan ya yang inilah yang itu gitu, ada 3, kadang-kadang di sini Biasanya. ada, di sana ada, aduh pusingnya gitu, minta ampun, bukan hanya capek tapi beban mental kita juga Beban dapat mental, ya. gitu. Gimana ini yang saya urus ini orang gitu, kita Betul, juga betul, bakal betul. begini gitu. Itu yang jadi kendala itu bagi saya Iya. gitu. Ada Iya, ada karena- beban moral juga iya. kan ya, dengan Mm-mm. keluarga, dengan Dengan hati saya sendiri. sampai gini, hati saya ambil bilang gini, nggak apa-apa lah kalau ada risikonya, biar saya aja yang nanggung, jangan sampai keluarga saya, gitu aja sama. Saking iya lah, pastilah juga pasti galau, Iya. iya pasti Galau lah berpikir ya, ke mungkin sana, iya lagi pasti ini galau. tiba-tiba ini ada galau gitu. Ini jadi salah satu hal yang membuka mata kita sih, bahwa mungkin di antara insan muda yang sedang melihat video ini dengan keseharian yang penuh dengan kegembiraan, ya kan, penuh dengan hal-hal yang menyenangkan lah ya, sedangkan ujungnya kita akan berakhir di tempat ini, Iya. di kuburan. Ya hakikat kehidupan mati Hakikat hanya hidup adalah meninggal, dan orang-orang seperti Kang Ujo, Kang Yudi adalah orang-orang yang menurut saya orang yang sangat luar biasa. Mereka sudah bertahun-tahun di sini dan menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab juga untuk tempat ini. Nah, kalau tidak ada mereka, mungkin siapa lagi yang mau dengan pekerjaan seperti ini? Iya. Siap. Kang Ujo hatur nuhun ya. sama-sama. Kang Yudi nuhun. Siap. Setelah saya ngobrol sama Kang Yudi, sama Kang Ujo juga untuk kerjaan mereka sebagai penjaga makam dan juga menggali kuburan, ini menjadi satu hal yang membuka mata saya bahwa pekerjaan seperti itu ada dan sangat mulia, meskipun dengan resiko yang sangat berat dan penampakan yang sangat nyata sekali, juga bisa dibilang terlihat di tempat ini. Mulai dari perempuan yang menyisir di atas batu nisan, lalu ada sosok kuntilanak yang duduk di atas semacam dak tadi ya, yang mengganggu orang yang sedang lewat. Bahkan pengendara motor tanpa kepala yang ada di tempat pemakaman umum Sirnaraga ini menjadi satu hal yang membuat kita seharusnya sadar bahwa alam lain
itu memang ada. Dan di sini adalah rumahnya mereka. Saya Dimasta untuk Nightmare Side Doku Misteri.